Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Saputro. Di sini saya mau menjelaskan mengenai ekuitas merek dengan teman saya Muhammad Alfinza dan Alvin Nurfaizin. Tanpa menunggu lama, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi ini ada pengertian ekuitas merek menurut Ciptono. Jadi ekuitas merek menurut Ciptono itu merupakan serangkaian aset dan kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ini ada pembangunan merek. Pembangunan ekuitas merek memerlukan struktur pengetahuan yang tepat untuk konsumen yang tepat dan melibatkan semua kontak merek, termasuk yang dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Menurut Philip Kotler, ada 3 komponen penggerak ekuitas merek dalam perspektif manajemen pemasaran. Di antaranya, yang pertama itu ada memilih elemen identitas merek seperti nama merek, URL, logo, karakter, slogan, atau kemasan membentuk merek yang kuat. Dan selanjutnya ini ada produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Jadi produk dan jasa tersebut sesuai yang dapat ditawarkan kepada konsumen, dan program pemasaran yang mendukung itu meliputi upaya untuk memasarkan suatu produk atau jasa tersebut, termasuk riset pasar, periklanan, promosi, distribusi, dan penetapan harga. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran minat beli konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. Dan selanjutnya ini ada asosiasi tidak langsung, dapat diberikan pada merek melalui keterkaitannya dengan orang, tempat, atau barang tertentu. Asosiasi tidak langsung pada merek terjadi ketika merek tersebut terkait dengan orang, tempat, atau barang tertentu secara tidak langsung. Misalnya, jika sebuah merek terkait dengan gaya hidup selebriti atau lokasi populer, hal itu dapat memberi asosiasi positif pada merek dengan melalui keterkaitannya tersebut. Dan selanjutnya akan dibahas dengan teman saya, Mas Muhammad Alfinza. Untuk Mas Muhammad Alfinza, dipersilahkan. Ya, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai lini produk, merek, kemasan, dan label yang mempengaruhi ekuitas merek. Lini produk merupakan suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka yang mempunyai fungsi yang sama dijual kepada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui tipe auto yang sama, atau mempunyai harga dalam batasan harga tertentu. Yang selanjutnya adalah merek, adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari unsur ini yang dimaksudkan sebagai pengenal barang atau jasa dari penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Nama merek adalah bagian dari merek yang dapat diucapkan. Sebagai contohnya, ada Disneyland, Hilton, Club Med, Sizzler. Dan tanda merek adalah bagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti simbol, desain, warna, atau huruf yang khas. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Merupakan kegiatan mendesain dan memproduksi wadah atau pembungkusan produk. Kemasan dapat berupa wadah utama produk, kemasan sekunder yang dibuang pada saat produk digunakan, kemasan yang khusus untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mengirim produknya. Yang selanjutnya adalah label, yang menampilkan beberapa fungsi pada tingkatan paling akhir. Label mengidentifikasi produk atau merek. Label juga menjelaskan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, isinya bagaimana produk tersebut digunakan, dan bagaimana menggunakan dengan aman. Dan yang terakhir, label dapat mempromosikan produk melalui gambar yang atraktif. Yang selanjutnya adalah mengelola ekuitas merek. Mengelola ekuitas merek melibatkan berbagai langkah penting, termasuk membangun citra merek yang diinginkan, meningkatkan kesadaran merek, dan mengukur kinerja merek. Strategi ini untuk mengolah ekuitas merek meliputi survei dan penelitian, pengelolaan citra merek, dan pengukuran kinerja merek. Ekuitas merek dapat diukur melalui berbagai aspek seperti kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas yang dirasakan, loyalitas merek, dan aset lainnya. Mengelola ekuitas merek memerlukan pemikiran jangka panjang dan strategi holistik untuk membangun, mengukur, dan mempertahankan nilai merek. Saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan merek. Yang pertama ada ekuitas merek, merujuk pada nilai dan persepsi yang terkait dalam suatu merek dalam pikiran konsumen.
Hal ini mencakup elemen-elemen seperti kepercayaan, kualitas, dan citra merek. Penguatan ekuitas merek melibatkan upaya untuk membangun hubungan positif antara merek dan pelanggan, menciptakan loyalitas, dan meningkatkan nilai kepercayaan terhadap merek. Yang kedua ada merencanakan strategi penetapan merek. Merencanakan strategi penetapan merek melibatkan pemilihan posisi yang diinginkan merek di pasar. Hal ini mencakup identifikasi segmen, target, penentuan nilai unik yang akan dihadirkan oleh merek, dan perumusan pesan-pesan yang mendukung identitas merek. Strategi ini membantu membedakan merek dari pesaing dan menciptakan nilai tambah di mata konsumen. Yang ketiga ada membangun merek yang kuat. Membangun merek yang kuat melibatkan konsisten dalam pengalaman pelanggan, komunikasi merek, dan pengapresiasi nilai merek melalui berbagai saluran. Faktor-faktornya seperti desain logo, citra merek, dan kualitas produk atau layanan kontribusi pada kekuatan merek. Keterlibatan pelanggan dan respon terhadap umpan balik juga penting dalam penghubungan merek yang memiliki daya tarik dan kepercayaan terhadap pelanggan. Yang keempat ada peluasan merek. Peluasan merek melibatkan ekspansi merek ke segmen pasar yang baru atau melalui diversifikasi produk. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan reputasi positif yang sudah ada dan memperkenalkan produk atau layanan tambahan yang konsisten dengan nilai merek. Yang selanjutnya ada ekuitas pelanggan. Ekuitas konsumen merupakan sebagai aset jangka panjang dengan konsumen yang didasarkan pada hubungan yang telah dibangun dengan baik sejak semula dan sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Customer equity menjadi salah satu metode untuk menghubungkan antara program pemasaran dan tingkat kemungkinan seorang pelanggan memberikan keuntungan bagi perusahaan pada masa mendatang. Dan yang mempengaruhi ekuitas pelanggan yaitu ada ekuitas nilai dan ekuitas merek dan rasional. Pelanggan dapat ditentukan dalam kesetiaan pelanggan terhadap merek tertentu, di mana mereka secara konsisten memilih produk atau layanan dari merek tersebut, bahkan jika ada pilihan lain yang tersedia. Sebagai contoh, ada seorang yang selalu membeli sepatu dari merek tertentu karena kualitas yang sangat bagus. Dia akan membeli sepatu merek tersebut terus-menerus karena sudah tahu kualitasnya. Dan ini hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa peran utama ekuitas merek dalam strategi pemasaran suatu perusahaan? Jadi, ekuitas merek memiliki peran krusial dalam strategi pemasaran karena menjadi aset tak terwujud yang memberikan nilai tambah pada produk atau layanan. Saat konsumen memiliki persepsi positif terhadap suatu merek, mereka cenderung lebih memilih produk atau layanan tersebut daripada produk pesaing. Ekuitas merek memungkinkan perusahaan untuk membedakan dirinya di pasar yang kompetitif, menciptakan preferensi konsumen, dan bahkan mendukung kebijakan penetapan harga yang lebih tinggi. Selain itu, ekuitas merek juga berkontribusi pada pembentukan identitas perusahaan dan dapat menjadi fondasi untuk ekspansi produk di masa depan. Selanjutnya, ada bagaimana peran kesan merek dalam membentuk ekuitas merek. Jadi, keseluruhan kesan atau citra yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek membentuk inti dari ekuitas merek. Keseluruhan persepsi, sikap, dan pengalaman konsumen dengan merek tersebut memainkan peran penting dalam membentuk kesan merek. Citra merek mencakup elemen-elemen seperti kualitas produk, keandalan, citra perusahaan, dan nilai merek. Keseluruhan kesan merek ini mempengaruhi bagaimana konsumen merespon dan berinteraksi dengan merek tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan pembentukan kesan merek yang positif sangat penting untuk membangun dan memperkuat ekuitas merek. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan dari kelompok kami. Yang ketiga adalah apa yang membedakan antara ekuitas merek positif dan negatif, dan bagaimana dampak pada kinerja perusahaan. Jawabannya adalah ekuitas merek positif dicirikan oleh tingginya kepercayaan konsumen, loyalitas yang kuat, dan harga yang dapat diterima. Produk atau layanan dengan ekuitas merek positif cenderung memiliki pangsa pasar yang lebih besar dan dapat menahan tekanan persaingan. Di sisi lain, ekuitas merek negatif menciptakan ketidakpercayaan, kurangnya loyalitas, dan mungkin penolakan konsumen terhadap merek tersebut. Dampak pada kinerja perusahaan dapat meliputi penurunan penjualan, penurunan pangsa pasar, dan bahkan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu,
perusahaan harus secara proaktif mengelola dan membangun ekuitas merek positif untuk menjaga kesehatan mereka. Dan selanjutnya, nomor 4, mengapa pengelolaan ekuitas merek penting dalam situasi perubahan pasar atau perusahaan? Jawabannya adalah dalam situasi perubahan pasar atau perusahaan, pengelolaan ekuitas merek menjadi kritis karena mereka yang kuat dapat membangun perusahaan untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan. Ekuitas merek yang baik memberikan landasan yang kokoh bagi konsumen untuk tetap percaya dan setia terhadap merek tersebut. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memanfaatkan ekuitas merek yang sudah ada untuk memperkenalkan produk atau layanan baru atau untuk merespon perubahan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ekuitas merek harus selaras dengan strategi perusahaan secara keseluruhan, terutama ketika menghadapi perubahan pasar atau internal. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat mengukur dan mengelola ekuitas merek mereka? Jawabannya adalah pengukuran dan pengelolaan ekuitas merek melibatkan serangkaian langkah strategis. Pengukuran dapat dilakukan melalui riset pasar, survei konsumen, dan analisis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi ekuitas merek, seperti kesadaran merek, persepsi konsumen, dan loyalitas. Pengelolaan ekuitas merek melibatkan upaya untuk memperkuat elemen-elemen positif dan mengatasi masalah yang muncul. Ini dapat mencakup kampanye pemasaran yang membangun citra merek yang positif, program loyalitas konsumen, dan respon yang cepat terhadap perubahan dalam persepsi konsumen. Secara keseluruhan, pengukuran dan pengelolaan ekuitas merek harus menjadi bagian integral dari strategi pemasaran perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan merek dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.